A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari para muhibbin Panji Gumilang. Ada seorang wanita yang seorang muhibbin pencinta Panji Gumilang yang sangat membela Panji Gumilang sampai-sampai menghina atau menyebarkan hoax tentang Polri. Mari kita reaksi video tersebut. Lagi-lagi ya, hari ini kita bikin malu lagi nih. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh, Kepolisian Republik Indonesia ini. Bener, nggak menjaga ke bagaimana. Kita lihat kita dengarkan si wanita ini menyatakan bahwa polisian Indonesia ini tidak punya otak. Tidak punya otak artinya tidak punya akal, tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Padahal kepolisian dalam menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka, kepolisian sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup. Satu, kesaksian, kedua dari kesaksian para ahli, serta dari video-video yang diunggah oleh Panji Gumilang. Kok bisa-bisanya wanita tersebut mengatakan bahwa kepolisian tidak punya otak? Padahal kepolisian itu menetapkan seseorang menjadi tersangka melalui proses yang sangat panjang, melalui gelar perkara, dan melalui saksi-saksi ahli, baik saksi ahli agama, ahli bahasa, dan saksi ahli yang lain. Kecerobohan wanita tersebut menyatakan bahwa kepolisian tidak punya otak. Mari kita dengarkan dari pernyataan Polri yang menyatakan bahwa penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka itu tidak ujuk-ujuk, teman-teman. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka itu sudah melalui prosedur yang ketat. Mari kita dengarkan. Menetapkan kasus ini, penyidikan harus memiliki alat bukti yang cukup. Sesuai yang diatur oleh KUHAP. Nah, alat bukti ini lebih dari cukup. Untuk menentukan alat bukti ini, penyidik mengikutsertakan ahli ya. Jadi penyidik tidak berpendapat sendiri. Kepolisian menyatakan bahwa kepolisian sudah mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan PG sebagai seorang tersangka. Nah, jadi prosedur itu kita lalui, kemudian bukti juga diuji ya di laboratorium forensik Polri, dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana udah mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan ujuk-ujuk menetapkan seorang PG menjadi tersangka tanpa alasan. Jadi intinya Polri itu mengatakan bahwa bukan ujuk-ujuk kepolisian menetapkan PG sebagai tersangka, tapi sudah mempunyai alat bukti yang cukup, serta alat bukti tersebut diuji dalam laboratorium forensik, serta mendengarkan para saksi ahli. Lanjut, kita akan memperdalam. Ini makanya beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya. Tapi pada prinsipnya sampai saat ini perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan. Setelah penggeledahan nanti tentu saja hasil-hasil itu akan kita analisa kembali, kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah mungkin ada pidana-pidana lain yang berkaitan seperti kemarin disampaikan, apakah ada yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya-upaya penyidik. Dampaknya secara psikologis ya ke anak-anak itu gitu, dimana mereka diajarkan perdamaian, mereka diajarkan toleransi, mereka diajarkan bagaimana hidup saling menghargai, cerdas, sehat, dan manusiawi. Tiba-tiba muncul orang-orang seperti itu yang mereka lihat paling di film-film kartun gitu. Datang loh kayak Rembo begitu masuk ke dalam Mahat Az-Zaitun, itu kan gila gitu, ya kan? Itu yang sekolah di sana itu dari TK juga ada loh, PAUD itu ada, PAUD ada, SD, SMP. Si Solehin ini juga mengatakan bahwa kepolisian itu gila. Padahal enggak, kepolisian itu mempunyai akal yang sehat. Kepolisian itu sudah mempertimbangkan semuanya itu dengan baik. Masa kepolisian dikatakan gila?
Kita lanjut lagi ya. SMA sampai perguruan tinggi. Itu mereka datang ke sana kayak mau menangkap teroris. Ya kan, dengan berpakaian lengkap begitu gitu. Saya lihat ada foto anak-anak kecil-kecil di sana. Di dekat-dekat mereka yang berpakaian bersenjata itu. Itu kan gila gitu. Kenapa itu tidak dilakukan, dibuat dulu perundingan dengan Al-Zaitun, kapan kami bisa datang, semua diatur, anak-anak jangan sampai lihat, kan gitu. Kenapa tidak ada perundingan dulu sebelum masuk Al-Zaitun? Nah, kalau dia dengan perundingan dulu ataupun dikasih tahu dulu ada penggeledahan di Mahat Al-Zaitun, maka pihak Al-Zaitun bisa menyembunyikan ataupun menyembunyikan barang bukti. Kalau masa penggeledahan itu ada diskusi sebelumnya, ada perundingan sebelumnya, ya bisa dihilangkan barang bukti tersebut. Oke, lanjut ya. Iya kan? Ini kayaknya nggak tahu bagaimana sih mereka gitu. Malu-maluin gitu loh. Bukan, karena mereka termakan dengan hoax ini, Mbak ya, Mbak Rina. Termakan hoax. Nah, mereka ini lebih senang mendengar hoax daripada mendengar realita. Iya, Di sini karena yang mereka dengar itu kan NII, ya. Betul. Mereka dengar itu NII, pasti ada teroris di situ, makanya mereka datang dengan bersenjata lengkap. Ya buktikanlah hoaxmu di sana. Ada nggak teroris di situ? Masuk nggak ke dalam bunker yang di bawah masjid Rahmatan lil Alamin itu? Masuk nggak mereka tuh yang bersenjata tuh? Tembak-tembakin aja tuh kayu-kayu gelondongan di sana. Iya kan? Jadi mereka ini benar-benar loh, di dalam otak mereka tuh cuman hoax yang disebarkan di TV One, hoax yang disebarkan di Metro TV, di mana lagi itu Tribun, iya kan? Semua media massa itu hoax semua, saudara. Media massa yang beredar itu adalah hoax. Media massa hoax katanya, termasuk TV One katanya hoax. Padahal mereka yang sendiri mengatakan hoax, masa TV One, terus Tribun News semua itu hoax? Padahal tidak. Mereka itu media massa yang sangat terpercaya, sangat kompeten menyelidiki sesuatu, termasuk mendatangkan para ahli, para saksi, para korban, sampai berdiskusi selama berhari-hari. Bukan hoax, itu memang sudah kenyataan bahwa Panji Gumilang di sini menistakan agama. Oke. Jadi si Solihin ini menyatakan bahwa semua berita massa, media massa itu hoax, padahal enggak. Nah, jadi di sini teman-teman, kita jangan mengikuti hoaxnya mereka. Kita harus percaya kepada kepolisian bahwa mereka bekerja dengan sangat aktif, bekerja dengan sangat baik, serta pada media massa yang memberitakan atau memviralkan kasus Panji Gumilang tersebut sudah melalui menghadirkan para saksi-saksi, baik para korban, para korban dari Panji Gumilang ataupun para saksi-saksi ahli dalam hal ini. Oke? Sampai di situ saja kita mereaksi video Mbak Solihin ini. Kita lihat di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.